Salam Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Sa'dan dalam segmen Sambang Seniman Mojopahit yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Mari Sobat Budaya, kita bersama lestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang termudah, yaitu dengan subscribe, share, dan komen postingan ini ya, agar para maestro budaya Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Manik-manik merupakan salah satu cendramata Nusantara yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha kuno. Bahkan manik-manik pun juga menjadi cendramata yang terkenal pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Awalnya, manik-manik yang ada di Kerajaan Majapahit menjadi sebuah seni yang terbuat dari tanah liat, yang terbuat dari keramik, ada juga yang terbuat dari batuan-batuan akik, ada juga yang terbuat dari batuan mulia lainnya. Untuk itu, mari kita ulas seni kerajinan manik-manik Mojokerto dalam bingkai Sambang Seniman Mojopahit, Never Ending Mojokerto. Selamat siang, Mbak. Ya. Nggih. Dengan Mbak Saski nggih? Ya, saya Iya. Mbak Umi. Oh, namanya Mbak Umi loh. Tadi tulisannya di depan namanya Mbak Saski nih. Ya, Iya. itu brand saya. Oh, namanya begitu. Saski Collection. Baik, nggih. Baik, Sobat Budaya, kita hari ini sudah bersama Mbak Umi atau biasanya dipanggil Mbak Saski, boleh ya, Mbak ya? Nah, beliau ini termasuk salah satu dari pelestari budaya manik-manik atau seniman manik-manik yang ada di Mojokerto, dan kita sudah ada di showroomnya. Sekalian nanti tanya-tanya ke Mbak Umi seperti apa sih manik-manik yang sudah dirangkai sama Mbak Umi dan juga timnya ada Mbak ya? Ya. Iya, sama tim dari Mbak Umi. Seperti apa nanti bentuk manik-manik yang ada di sini? Apakah cuma 1, 2, 3 seperti yang biasanya, ataukah yang luar biasa? Nanti bersama kita lihat dan juga kita tanyakan. Mbak Umi, Mbak Saski enaknya gimana ya? Mbak Umi ya. Mbak Umi ya. Mbak Umi, nama lengkap Mbak Umi itu sebenarnya siapa sih, Mbak? Saya Umi Rosida. Kok bisa dipanggil Mbak Saski itu kenapa ini, Mbak? Karena kebetulan brand saya namanya Saski, jadi kebanyakan orang-orang lihatnya yang dibaca brandnya Mas. Jadi ingatnya kan Mbak. Oh, Mbak Saski gitu. Nggih, makanya saya kemarin waktu lihat itu, waktu juga search di internet itu kan namanya kok Saski Collection gitu ya. Nggih, Mbak, mau tanya-tanya dong. Ini kan juga banyak manik-manik yang sudah dirangkai di sini dan juga termasuk budaya yang turun-temurun dari Kerajaan Majapahit, bahkan dari Kerajaan Hindu-Buddha kuno yang ada di Indonesia. Lah, ini Mbak Saski punya ide kreatif atau Mbak Umi punya ide kreatif pembuatan manik-manik ini dulunya seperti apa ini, Mbak? Dulunya itu berawal dari ini ya Mas. Waktu itu lagi booming-boomingnya peniti junta itu ya, yang untuk hijab. Nah, itu saya coba beli online. Waktu itu ada di online itu ada kit gitu ya. Kit buat peniti dagu, peniti juntai itu sudah lengkap. Itu cuma 50.000 waktu itu. Jadi saya beli. Nah, setelah itu beli kok selanjutnya kok pengen terus bikin ya. Akhirnya lama kelamaan ya sampai bikin banyak macam-macam ya, dari manik-manik begini. Mulai dari manik-manik sampai kerajinan tembaga juga saya juga belajar. Jadi
terus berkembang. Yang sekarang saya terakhir bikin itu yang ini. Ini namanya apa Mbak ya? Ini Dreamcatcher yang dari manik-manik. Jadi kalau biasanya Dreamcatcher itu kan dari benang ya. Iya. Nah, ini kita bikinnya dari manik-manik. Wow, ternyata. Nah, Sobat Budaya, ternyata ini kita juga ada produk baru ya, walaupun bentuknya baru tapi tetap bahannya dari manik-manik. Tetap ada di jalur budaya atau ada di jalur seni pembuatan souvenir dari manik-manik. Namanya apa Mbak tadi Mbak? Ini Dreamcatcher. Dreamcatcher. Nah, balik lagi nih Mbak Umi Ya. ke manik-manik yang ada. Ini dulu awal Mbak Umi seneng dengan pembuatan manik-manik ini, tadi sudah disebutkan karena dapat dari internet, harganya sekian. Ini mungkin ada hal-hal yang membuat Mbak Umi seneng lebih awal dengan manik-manik atau enggak sih? Seperti apa itu? Kalau saya karena saya pikir kalau manik-manik itu unik ya, bisa dikreasikan menjadi apa saja. Nah, dan kalau saya rasa manik-manik itu sepanjang zaman itu enggak mati. Betul Ya, sekali. jadi mau beberapa tahun ini sudah saya geluti beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mulai model peniti juntai sekarang yang lagi rame itu sekarang strap masker ya. Itu juga masih dipakai ada pakai manik-maniknya juga Iya. ya. Jadi dari tahun ke tahun itu masih bisa diaplikasikan ke apa aja. Baik, Ya. iya. Jadi ternyata manik-manik itu sesuatu yang nggak cuma dari tahun ke tahun, Mbak. Ini Ya. malah dari abad ke abad. Iya, karena sejak zaman Mojopahit kita sudah mengenal budaya manik-manik. Bahkan yang tradisional itu ada yang dari tanah liat yang dibakar itu, Mbak. Setahu saya waktu. Keramik ya. Nah, dari keramik. Nah, untuk yang kemodernnya kan mungkin dari yang barang-barang seperti itu sudah berpindah menjadi bentuk yang lebih modern. Iya, Oke. betul. Mbak, kalau boleh tahu ini untuk manik-manik yang ada di sini ini selain yang ada di atas ini, ada yang di atas ini juga ada di sini. Iya. Manik-manik ya, Mbak ya? Iya, ini mutiara. Oh, mutiara. Jenis-jenisnya ini dari apa saja, Mbak, ini, Mbak? Macam-macam, kita ada yang pakai batu. Kalau Yang batu? ini batu ini. Oh, batuan. Ya, batuan seperti akik, batuan alam itu ya? Batu akik. Oke. Terus ada yang kristal seperti ini. Yang kristal, yang Ya, yang ini. Oh, yang ini kristal. Ya, kristal. Oke. Ini ada mutiara air tawar. Nah, yang ini mutiara sintetis. Gitu. Ya. Kalau ini seperti apa nih, Ini Mbak? kerang ini. Oh, ada Pak juga kerang, yang ya. memang dari kerang ya, Ya. Pak kerang. Gitu. Terus bahan-bahan lainnya selain dari bentuk yang ada di sini, ada nggak Mbak, yang mungkin Mbak Saski Biasanya buat? kita bikin yang dari lokal itu manik-manik gudo. Manik-manik? Dari gudo Jombang. Oh, dari daerah Gudo, Jadi Jombang. itu dari manik-manik kaca ya. Oke. Jadi dari kaca yang diolah menjadi manik-manik yang cantik. Kebetulan ini saya masih belum stok lagi. Itu biasanya variasinya lebih banyak. Jadi bisa motifnya kita bisa pesan. Gitu. Jadi Misalkan ada by order aja. Kalau misalkan mau manik-maniknya yang kayak biasanya itu kayak Afrika ya, model di Afrika itu coraknya itu bagus-bagus. Nah, itu bisa pesan di Gudo. Gudo Jombang. Oh, begitu. Jadi untuk manik-manik itu sebenarnya kita juga bisa mengkreasikan dengan berbagai macam kebutuhan dan juga pemesanan begitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi nggak harus bentuk yang melulu seperti itu aja. Tapi tetap kita harus garis bawahi bahwasanya manik-manik ini juga merupakan peninggalan bersejarah yang terus harus kita lestarikan. Meskipun sekarang ini juga banyak souvenir-souvenir yang mulai bermunculan di era modern gitu. Persaingannya semakin Betul sekali. Nah, kita gitu. juga menyediakan workshop, Mas. Jadi sebenarnya sebelum pandemi kita biasa ngasih pelatihan itu perhiasan, manik-manik. Jadi kadang kita bikin workshop berbayar. Itu ada yang kursus ke tempat kita atau kita yang dipanggil. Sana. Ya, itu bisa.